Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, libur panjang Idul Adha 1444 Hijriah telah dimulai pada Rabu 28 Juni kemarin. Sejumlah ruas jalan sejak Selasa sore sudah menunjukkan peningkatan volume kendaraan. Untuk mengantisipasi kepadatan, Polri telah menyiapkan beberapa alternatif rekayasa lalu lintas. Adapun potensi peningkatan arus terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek ke arah Sumatera menuju berbagai daerah di Jawa serta ke arah Bogor maupun Bandung. Kepolisian telah menyiapkan beberapa alternatif rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan pada periode libur dan cuti bersama Idul Adha tahun ini. Direktur Penegak Hukum Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, Rabu 28 Juni mengatakan, potensi peningkatan arus kendaraan selama libur Idul Adha akan terjadi di sejumlah lokasi, salah satunya di Tol Jakarta Cikampek. Peningkatan arus kendaraan diperkirakan terjadi ke arah barat menuju Sumatera, ke timur mengarah ke berbagai wilayah lain Pulau Jawa, serta potensi kepadatan pada jalur tol ke selatan menuju Bogor maupun Bandung. Di Jakarta Cikampek sendiri nanti apabila nanti arus lalu lintas PCR ratio-nya sudah mendekati 0,8, kita akan melakukan rekayasa lalu lintas kontraflow, ya. 1 lajur, 2 lajur, ya, itu kita akan melakukan kontraflow. Kemudian kita juga akan melakukan buka tutup di MBZ apabila kepadatan di MBZ ini sudah melebihi daripada angka yang sudah kita tentukan. Polri juga memberlakukan pembatasan angkutan barang bagi kendaraan sumbu 3 ke atas yang berlaku sejak 27 Juni. Selain itu juga dilakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mencegah kepadatan kendaraan yang mengarah ke berbagai tempat wisata. Pemirsa, pemerintah Kota Bogor memastikan hewan yang layak kurban dan layak konsumsi dengan memasang kode batang atau barcode sebagai penanda status kesehatan hewan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor telah melaksanakan program pemeriksaan hewan kurban sejak 19 hingga 28 Juni dan telah memasang kode batang pada 1.110 hewan kurban jenis kerbau dan sapi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor mulai 19 hingga 28 Juni melakukan pemeriksaan kesehatan hewan-hewan kurban yang dijajakan untuk keperluan masyarakat merayakan Idul Adha 1444 Hijriah. Pemeriksaan hewan-hewan tersebut meliputi mata, mulut, perut, hingga kesehatan kulit dan kecacatan. Jika dinyatakan memenuhi syarat kurban dan aman dikonsumsi, maka hewan tersebut akan mendapatkan kode batang atau barcode. Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bogor, Anizar, mengatakan pemberian kode batang ini terbatas pada hewan korban jenis sapi dan kerbau. Ia menambahkan, hingga Rabu 28 Juni, jumlah hewan kurban yang sudah mendapatkan kode batang sebanyak 1.110 ekor, terdiri dari 432 kerbau dan 678 sapi. Ia mengajak masyarakat untuk memperhatikan kode batang atau barcode yang terpasang pada telinga hewan kurban sebagai penanda status kesehatan dan kelayakannya. Untuk saat ini merupakan program dari Kementerian Pertanian, ada dalam sistem identik PKH. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peternak baik dari jenis ternak, nama peternak, lokasi peternak, dan jumlah jenis vaksin atau berapa vaksin yang sudah diberikan. Selain memastikan kode batang, Anizar juga mengimbau masyarakat yang akan membeli hewan kurban agar mengetahui ciri-ciri hewan sehat. Di antaranya, memperhatikan nafsu makan yang baik, mata bersinar, skor TUM2 lengkap, serta tidak berliur berlebihan.
Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, menghadapi Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah yang bersamaan dengan masa libur anak sekolah membuat Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur mengalami lonjakan penumpang. Demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan, pengelola Terminal Pulau Gebang memperketat keamanan, menambah personil, serta mengaktifkan 100 kamera pengintai atau CCTV. Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur mengalami peningkatan jumlah penumpang sebesar 34% pada 26 dan 27 Juni, dengan total penumpang mencapai 3.847 orang. Peningkatan diperkirakan kembali terjadi sepanjang hari pada Rabu tanggal 28 Juni. Untuk memperketat keamanan kawasan, pengelola Terminal Pulau Gebang menyiagakan petugas keamanan tambahan di titik keberangkatan penumpang. Kepala Satuan Pelaksana Operasional Terminal Terpadu Pulau Gebang, Hendra Kurniawan, menyebut langkah tersebut merupakan upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan saat adanya lonjakan penumpang pada libur panjang Idul Adha 1444 Hijriah. Khusus di angkutan lebaran Idul Adha ini, memang ada beberapa petugas yang di satu titik, contohnya di keberangkatan ini, jumlahnya kita tingkatkan untuk keamanan dan kenyamanan bagi para penumpang yang berangkat dari terminal kita. Hendra juga menyampaikan di Terminal Pulau Gebang telah terpasang sekitar 100 kamera pemantau atau CCTV yang memungkinkan meningkatkan pelayanan dan pengawasan keamanan penumpang apabila terjadi kehilangan barang dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Ia menambahkan saat libur panjang Idul Adha tahun ini penumpang yang berangkat dari Terminal Terpadu Pulau Gebang didominasi oleh penumpang menuju Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan Sumatera Barat. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyumbangkan seekor sapi untuk kurban Idul Adha 1444 Hijriah di Provinsi Jawa Timur yang diserahkan ke Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pada Rabu 28 Juni kemarin. Sapi akan disembelih 1 hari setelah Hari Raya Idul Adha, yakni Jumat 30 Juni 2023. Sapi kurban Presiden Joko Widodo untuk Idul Adha 1444 Hijriah tiba di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Rabu 28 Juni. Kedatangannya disambut dengan karpet merah. Sapi jenis limosin berusia 3 tahun 8 bulan dengan berat 1,15 ton dibeli seharga Rp150 juta dari peternakan Bahrawi Yahya, asal desa Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sapi kelas kontes ini terdata sebagai hewan ternak terbesar di Jawa Timur. Nah, kalau perawatannya sapinya jinak, ya kalau untuk makannya memang porsinya agak lebih banyak dari sapi umumnya gitu loh. Karena untuk sapinya kan jumbo. 2 kali lipat lah dari sapi umumnya. Kalau sapi datang disambut dengan riang gembira, dengan penuh keceriaan, maka sapinya pun juga akan gembira. Sehingga mereka masuk Al-Akbar tidak stres, itu penting. Karena kalau sapinya stres, maka akan berdampak pada kualitas daging. Tapi kalau sapinya gembira, sapinya senang, tenang, nyaman, insya Allah daging yang dirasakan juga akan enak dan mantap. Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya hingga siang hari ini telah menerima hewan kurban sebanyak 16 ekor sapi dan 36 ekor kambing. Seluruhnya termasuk sapi kurban Presiden Jokowi akan disembelih 1 hari setelah Hari Raya Idul Adha, yakni Jumat 30 Juni 2023. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore
hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Institut Pertanian Bogor kembali meluncurkan inovasi Green Fashion Sawit. Pada acara IPB Sawit 4.0, peneliti IPB University Siti Nikmatin mengatakan bahan tandan kelapa sawit diolah menjadi benang dan kain, sehingga bisa menjadi produk industri kreatif. Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bisa melihat. Peneliti Institut Pertanian Bogor University, Siti Nikmatin memanfaatkan limbah tandan kelapa sawit menjadi produk mode, seperti sepatu, tas, dan topi. Optimalisasi tandan sawit dibutuhkan karena bahan ini cukup melimpah,
mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Selama ini limbah tandan kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan bakar, pakan ternak, pupuk hingga bahan industri. Namun untuk produk mode masih jarang. Hal ini yang mendorong peneliti Siti Nikmatin meneliti pemanfaatan bahan tersebut. Muncul ide bagaimana memanfaatkan limbah tandan kosong kelapa sawit yang notabene secara ilmiah kan memiliki selulosa yang tinggi, dan selulosa itu bisa diekstrak hingga 94%. Nah, mendekati dengan kapas. Nah, oleh sebab itu ya riset ini ya ada. Menurut Siti Nikmatin, produk-produk mode tersebut belum dibuat secara massal dan masih dalam tahap proses pengenalan produk. Penelitian ini didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pemirsa ingin menikmati akhir pekan dengan cara yang berbeda dari biasanya? Coba cicipi kuliner India dalam prasmanan istimewa di restoran Ganesha X Sanskriti yang sudah berdiri selama 2 dekade di Indonesia. Setiap akhir pekan ada menu prasmanan kuliner khas India Utara dan India Selatan yang dapat Anda cicipi. Mengenyangkan perut dengan prasmanan autentik India dapat menjadi pilihan menikmati akhir pekan yang berbeda. Setiap Sabtu dan Minggu, restoran Ganesha X Sanskriti di Jakarta menyuguhkan pilihan prasmanan, makanan khas India bagian selatan dan utara. Kali ini saya mencoba hidangan khas India bagian utara yang bumbunya disebut lebih ringan dibandingkan bagian selatan. Bumbu-bumbu rempah yang digunakan dalam masakan di sini diimpor langsung dari India dan diracik oleh chef India. Untuk menyegarkan dahaga setelah terpapar panasnya matahari Jakarta, ada sejumlah pilihan minuman menarik, termasuk Klepon Cafe yang rasa kacangnya dominan, juga mango lassi yang segar. Karena utara India dekat dengan wilayah Himalaya, maka ada makanan seperti momo, pangsit berisi daging, dan sayuran penuh rempah yang cita rasanya cocok dengan lidah Indonesia. Setelah pemanasan dengan momo, ada juga vegetable platter yang berisi aneka sayuran panggang, cocok bagi Anda yang ingin mengurangi gorengan. Kemudian non-vegetarian tender platter berisi ayam, ikan, daging kambing yang porsinya cukup besar untuk satu orang. Menu utamanya juga menggugah selera. Mulai dari butter chicken, ayam tanpa tulang dipanggang dan diolah dengan bumbu tomat yang creamy. Kemudian daging kambing dalam kuah kare rasa tomat dan bawang. Panir atau keju yang dimasak dalam kari masala. We are the Indian restaurant which serves the authentic Indian cuisine. We are known for our tandoors, especially the non-veg platters, the seekh kebab, chicken tikka, and if you are craving for some nice biryanis, we have amazing lamb biryanis, which the Indonesians love. Also, besides that, we have great choices for vegetarian food as well. Restoran yang dibuka sejak 20 tahun lalu itu memiliki 8 cabang di Indonesia, termasuk di Jakarta, Yogyakarta, dan Pulau Bali. Tertarik untuk mencoba?
Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.